Oke. Ya, monggo. Kawan, bersama saya ini teman-teman dari Kepala Dinas dan Kabid G3 dari Dinas Pendidikan Kota Madiun bersama asesor calon pengawas dan juga asesor calon kepala sekolah. Jadi bersama kita mencoba melihat dimensi-dimensi kepemimpinan yang memang layak untuk diunggulkan menjadi calon pemimpin sekolah yang nantinya mampu mendukung program pemerintah untuk menghasilkan generasi-generasi emas Indonesia. Nah, bersama Pak Kadinas sekarang ini Pak Heri, mohon bisa disampaikan Pak Heri, sebenarnya tujuannya apa toh kok harus memilih calon-calon pemimpin sekolah yang unggul sesuai dengan karakter dan juga capaian visi misi Dinas Pendidikan Kota Madiun. Silakan Pak Kadis. Terima kasih. Sesuai dengan visi misi Bapak Wali Kota Madiun dengan pancakaryanya yaitu Madiun Pintar. Untuk mewujudkan Madiun Pintar ini tentunya perlu SDM yang unggul, SDM yang bisa inovasi, SDM yang visioner. Sehingga melalui lembaga ini kami berharap nantinya bisa mencetak dan mempersiapkan SDM yang unggul itu untuk menggawangi lembaga-lembaga sekolah sehingga bisa menerjemahkan visi misi pemerintah Kota Madiun maupun kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat, tentunya dari Depdikbud dan juga Dinas Pendidikan, sehingga anak-anak yang nantinya menjadi generasi penerus bangsa ini sudah dipersiapkan sejauh mungkin untuk menuju Indonesia Emas. Luar biasa Pak Kadis. Ini menjadi salah satu bagian penting untuk bisa merealisasikan Madiun Pintar. Nah, jadi kalau kita lihat program ini tentu harus disinkronisasi dengan capaian target yang dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal, dan itu sudah dilakukan mulai dari seleksi calon pemimpin sekolah melalui seleksi bakal calon kepala sekolah dan juga bakal calon pengawas sekolah kerjasama dengan LPD, FKIP, UNS. Nah, bersama kita juga ada asesor pengawas, ya, asesor pengawas. Ini Bapak siapa? Haryana. Pak Haryana. Ini dari Jawa Barat, dari Bandung. Juga Haryana. Teteh, gimana kabarnya Teteh? Gitu ya. Nah, Pak Haryana, bagaimana bisa diceritakan sebenarnya mengapa kita harus memilih calon-calon pengawas yang unggul? Pengawas sekolah yang unggul untuk bisa mendukung programnya Pak Kadis tadi. Bisa disampaikan Pak? Oke, terima kasih. Jadi mereka sebelum masuk di dalam lingkungan pendidikan pengawas tentu saja harus kita membuat peta, Pak. Ya. Peta kemampuan yang tentu saja ingin idealis sebagai seorang supervisor di lapangan atau di sekolah masing-masing sebagai sekolah binaan. Nah, ingin menunjukkan bahwa dengan substansi ini mereka sudah punya modal dasar. Apakah dia mampu untuk nanti menerjemahkan, menafsirkan sesuai dengan kemampuan kompetensi yang dimiliki oleh calon kepala pengawas sesuai dengan Permendiknas nomor 12 tahun 2007, di mana pengawas harus memiliki 6 kompetensi. Nah, kita membidik itu salah satunya. Luar biasa. Itu. Terima kasih Pak Haryana. Ini memang target yang luar biasa. Yang disampaikan Pak Haryana tadi, ketika itu bisa direalisasikan dan kita bisa melakukan seleksi secara ketat, ini akan menghasilkan calon-calon pengawas sekolah yang hebat dan luar biasa. Dan inilah proses yang nanti akan bisa mendukung sinergisitas dengan visi Dinas Pendidikan Kota Madiun tadi untuk bisa direalisasikan di lapangan, menghasilkan calon-calon pengawas sekolah yang keren, yang kreatif, inovatif, dan produktif. Nah, bersama kita juga ada Kang Asep. Nah, ini sama-sama dari Jawa Barat, Kang Asep dan Pak Lili. Ini asesor kepala sekolah. Nah, Pak Asep bisa mewakili sebenarnya apa target dari upaya untuk memilih kepala sekolah yang kreatif. Kenapa harus dipilih? Kok tidak semuanya saja silakan gitu. Silakan Pak Asep. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau untuk kepala sekolah, kalau memang sekarang bagaimana potensi kepala sekolah muncul dalam upaya bagaimana sekarang memunculkan kepala yang visioner gitu ya. Dia jauh ke depan sudah bisa memprediksi, di mana kepala sekolah sekarang itu perlu kemampuan menggali potensi personality ya, juga sosial manajerial supervisi dan kewirausahaan terutama Pak ya. Jadi dia bisa memperbaiki hal-hal yang kurang di sekolah. Jadi katanya kepala sekolah itu harus punya 4 mata depan belakang. Jadi dia harus peka terhadap hal-hal yang memang kurang gitu. Sehingga
potensi-potensi itu bisa ditingkatkan. Oke, luar biasa Pak Asep. Ini menjadi bagian terintegrasi yang luar biasa seperti yang selalu saya katakan dengan 5B. Bagaimana bersilaturahmi, bagaimana berkomunikasi, bagaimana berkolaborasi, bagaimana beraksi, dan bagaimana berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin tulis dan membaca untuk kemajuan dan kejayaan Indonesia. Jadi bersama kita upaya untuk terus mendorong menghasilkan calon-calon pemimpin sekolah yang hebat dan luar biasa tentu dilakukan sejak awal, dari mulai seleksi administrasi, seleksi substansi, nanti ada diklat, dan kemudian baru memiliki nomor induk sebagai calon sebagai kepala sekolah ataupun kepala sekolah, dan itu baru bisa dilantik. Proses itulah yang dilakukan LPD FKIP UNS bersama LPPK SPS dan didukung dari Dirjen GTK Kemdikbud RI. Ini menjadi salah satu bagian upaya kita untuk menjadi pilar pendukung bagaimana menghasilkan generasi unggul yang hebat dan luar biasa. Bersama kami LPD FKIP UNS. LPD pasti, FKIP UNS bagus. LPD FKIP UNS pasti bagus untuk Indonesia.